Bayangkan hidup di mana kamu tidak lagi dikendalikan oleh pendapat orang lain. Di mana kritik tak menggoyahkan hatimu, dan pujian tak membuatmu terbang tinggi. Hidup yang benar-benar bebas. Apakah itu mungkin? Banyak dari kita hidup dengan rasa takut akan penilaian orang lain, membatasi diri dalam berbagai aspek kehidupan hanya karena takut dikritik atau ditolak. Tapi, bagaimana jika kita bisa hidup tanpa beban ini? Bagaimana jika opini orang lain tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengendalikan emosi dan keputusan kita? Dalam dunia yang dipenuhi ekspektasi sosial, kita seringkali terperangkap dalam opini orang lain. Kita takut dihakimi, takut tidak disukai, dan bahkan takut dianggap berbeda. Setiap langkah yang kita ambil seringkali dipengaruhi oleh bagaimana orang lain akan melihat kita. Ini membuat kita kehilangan jati diri, karena kita lebih sibuk menyenangkan orang lain daripada menjalani hidup yang benar-benar kita inginkan. Namun, menurut filsafat Stoikisme, kebebasan sejati hanya bisa ditemukan ketika kita berhenti mencari validasi eksternal. Filosofi ini mengajarkan bahwa penderitaan emosional seringkali datang bukan dari kejadian itu sendiri, tetapi dari bagaimana kita menafsirkan dan bereaksi terhadapnya. Dengan memahami bahwa opini orang lain hanyalah refleksi dari pemikiran mereka dan bukan kebenaran mutlak, kita bisa mulai membebaskan diri dari belenggu sosial. Bagaimana jika kita tidak terpengaruh oleh opini orang lain? Mengapa kita terpengaruh oleh opini orang? Secara psikologis, manusia adalah makhluk sosial. Sejak zaman dahulu, kelangsungan hidup kita bergantung pada kelompok. Ditolak oleh komunitas berarti kehilangan perlindungan. Hal ini menyebabkan kita mengembangkan naluri untuk mencari penerimaan dan menghindari konflik. Saat ini, meskipun kita hidup dalam masyarakat yang lebih individualistis, insting ini masih tertanam kuat dalam diri kita. Kita terbiasa mengukur nilai diri kita berdasarkan bagaimana orang lain melihat kita. Kita merasa senang ketika mendapat pujian, tetapi merasa hancur ketika dikritik. Ini karena sejak kecil kita diajarkan untuk mencari validasi dari luar melalui nilai di sekolah, penghargaan di tempat kerja, atau pujian di media sosial. Kita menjadi sangat bergantung pada opini orang lain untuk menilai apakah kita cukup baik atau tidak. Namun, masalahnya adalah opini orang bersifat subjektif dan seringkali berubah-ubah. Apa yang dianggap baik hari ini bisa dianggap buruk besok. Jika kita terus hidup dengan bergantung pada validasi eksternal, kita akan terus berada dalam siklus ketidakpastian dan ketakutan. Kita harus mulai bertanya, apakah kita hidup untuk diri sendiri atau untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Pandangan Stoik terhadap opini orang lain. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan opini orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan respons kita terhadapnya. Epictetus pernah berkata, jika seseorang memberitahu bahwa ada orang yang membicarakanmu buruk, jangan membantahnya. Jawablah saja, dia bahkan tidak tahu semua kesalahanku yang lain. Ini mengajarkan kita bahwa tidak ada gunanya terlalu terpengaruh oleh pendapat orang lain karena mereka tidak pernah memiliki gambaran yang utuh tentang diri kita. Dalam Stoikisme, terdapat konsep dikotomi kendali, yang berarti ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak.
Opini orang lain berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengubah bagaimana mereka berpikir atau berbicara tentang kita. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita menanggapi opini itu. Jika kita belajar untuk tidak bereaksi berlebihan, kita akan memiliki ketenangan batin yang lebih besar. Stoikisme mengajarkan bahwa pendapat orang lain hanyalah opini, bukan kebenaran mutlak. Mengizinkan diri kita dikendalikan oleh opini eksternal berarti menyerahkan kebebasan kita kepada orang lain. Ini seperti menyerahkan kemudi hidup kita kepada orang lain yang bahkan tidak mengenal kita dengan baik. Jika kita ingin hidup dengan tenang, kita harus belajar untuk tidak memberi terlalu banyak kekuatan pada opini orang lain. Bagaimana menerapkan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari? 1. Fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Marcus Aurelius berkata, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, itu bukan hal itu sendiri yang menyakitimu, tetapi penilaianmu terhadapnya." Jadi, ubahlah perspektifmu. Opini orang lain bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan, tapi reaksi kita terhadapnya adalah sepenuhnya dalam kendali kita. Jika seseorang mengkritik kita dengan tidak adil, kita bisa memilih untuk mengabaikannya daripada membiarkannya merusak hari kita. Mengubah fokus ini bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan latihan, kita bisa melatih diri untuk tidak terlalu terpengaruh. Mulailah dengan menyadari kapan kamu merasa terganggu oleh pendapat orang lain dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar penting? Jika tidak, biarkan saja berlalu. 2. Latih ketidakpedulian yang sehat. Latih ketidakpedulian yang sehat bukan berarti kita harus sepenuhnya mengabaikan semua kritik. Namun, kita harus belajar membedakan kritik yang membangun dengan kritik yang hanya mencerminkan pendapat subjektif seseorang. Jika kritik itu benar, gunakan untuk berkembang. Jika tidak, lepaskan tanpa beban. Tidak semua opini harus ditanggapi dengan serius. Seringkali, orang yang terlalu peduli dengan opini orang lain justru menjadi tidak autentik. Mereka lebih memilih untuk menyesuaikan diri daripada menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai mereka sendiri. Padahal, kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika kita hidup sesuai dengan prinsip yang kita yakini. 3. Jangan mencari validasi eksternal. Seneca berkata, jika kamu ingin dihargai, berhentilah mencari penghargaan. Pujian bisa menyenangkan, tetapi jika kita hidup untuk mengejarnya, kita menjadi budak opini orang lain. Kembangkan rasa harga diri dari dalam, bukan dari luar. Jangan biarkan komentar atau pendapat orang lain menentukan seberapa berharganya dirimu. Membangun kepercayaan diri dari dalam berarti memahami bahwa nilai dirimu tidak bergantung pada bagaimana orang lain melihatmu. Fokuslah pada bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Jika kamu bisa menghargai dirimu sendiri tanpa perlu validasi dari orang lain, maka kamu telah menemukan kebebasan sejati. 4. Dampak dari kebebasan opini. Bayangkan sebuah kehidupan di mana kamu tidak lagi takut dihina atau dihakimi. Kamu bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilaimu, bukan sekadar untuk menyenangkan orang lain. Kamu bisa fokus pada pertumbuhan diri tanpa terganggu oleh pendapat yang berubah-ubah.
hidup akan terasa lebih ringan dan damai. Namun, kebebasan ini juga datang dengan tanggung jawab. Tidak terpengaruh oleh opini orang lain bukan berarti menjadi keras kepala dan menutup diri dari nasihat yang baik. Justru, dengan memahami filosofi Stoikisme, kita bisa lebih bijaksana dalam menyaring mana yang perlu diperhatikan dan mana yang tidak. Ini adalah keseimbangan antara menerima kritik yang membangun dan mengabaikan opini yang tidak penting. Kesimpulan: hidup tanpa terpengaruh oleh opini orang lain bukanlah tentang menjadi acuh, tetapi tentang menjadi kuat secara mental. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, menerima kritik dengan bijak, dan tidak mencari validasi dari luar. Dengan latihan dan kesadaran, kita bisa mencapai ketenangan hidup dengan lebih autentik. Jadi, mulai hari ini, tanyakan pada dirimu, apakah kamu hidup untuk memuaskan orang lain, atau untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri?